Negeri 1 Sokawera, bahwasanya yang pertama kami diberi kesempatan untuk melaksanakan tugas kami. Jadi sekilas cerita Bapak Ibu bahwa perjalanan kami untuk mengikuti calon guru penggerak angkatan 7 itu saat ini sudah akan menyelesaikan modul pertama Bapak Ibu. Jadi dalam perjalanan itu ada 3 modul selama 6 bulan. Kita sudah jalan 2 bulan harus selesai 1 modul. Nah di 1 modul itu modul yang terakhir adalah 1.4. Di situ ada kewajiban atau semacam tugas dari seluruh guru penggerak untuk istilahnya kita kemarin dapat materi secara online Bapak Ibu, secara daring, dan kita wajib untuk menyampaikan kepada teman-teman yang ada di sekolah. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, apa yang akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini sebenarnya hal yang sudah kita lakukan bersama-sama setiap hari, atau istilahnya bukan hal baru bagi kita, cuma nanti akan kita kupas lebih dalam seperti apa, yaitu tentang pemahaman dan pengawalan penerapan gaya positif. Baik Bapak Ibu, yang pertama adalah kami mengucapkan selamat datang. Dunsewu ini belum semuanya full, mungkin nanti kita perlu foto bersama-sama yang penuh. Mari belajar bersama, berkolaborasi. Kolaborasi saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita. Di SD Negeri 1 Sokawera. Kita bersama-sama berkolaborasi, saling mendukung disiplin positif materi utama kita pada siang hari ini. Musim pantun, biasanya di musim di mana-mana pejabat juga kayaknya kalau akan pertama pantun, saya juga akan ikut sedikit pantun. Jika mendung turunlah hujan, hujan turun bawa pelangi. Salam hormat saya ucapkan kepada Bapak Ibu di ruangan ini. Salam dan bahagia. Kata-kata yang saat ini sering banget muncul atau sering kita dengarkan adalah salam dan bahagia ini. Itu kalau kita buka PMM ya mesti pertama salam dan bahagia. Pertama dan akhir. Baik Bapak Ibu, pada siang hari ini ada 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 materi utama, tapi nanti ada sekilas-sekilas untuk yang istilahnya pengembangannya nanti akan bisa kita sampaikan, kita bisa bahas bersama-sama pada kesempatan yang lain. Untuk materi pertama nanti adalah perubahan paradigma belajar. Nanti di sini kita akan cerita pembelajaran pada paradigma yang lama atau yang model dulu akan kita bandingkan dengan pembelajaran paradigma baru yang model sekarang. Jelas itu akan sangat berbeda, nanti akan kita bahas. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif Bapak Ibu. Yang berikutnya ada kebutuhan dasar manusia. Manusia itu tentunya banyak sekali kebutuhan, nanti akan kita lihat kebutuhan utama dalam kehidupan manusia itu apa saja. Itu nanti akan kita bahas. Kemudian motivasi, semangat atau yang melatar belakangi manusia untuk melakukan sesuatu. Namun nanti kita akan fokus ke motivasi dari seorang murid karena kita selalu berhubungan dengan kegiatan di sekolah. Kemudian posisi kontrol restitusi. Nanti kita sebagai guru, itu ada beberapa posisi kita harus bisa menempatkan diri pada posisi yang paling tepat. Kemudian keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Itu Bapak Ibu yang akan kita nanti istilahnya kita bahas bersama atau kita gali bersama. Nanti kita sistemnya sharing, monggo nanti Bapak Ibu bisa melengkapi hal-hal yang sekiranya kurang atau belum dapat saya sampaikan. Baik, lanjut. Yang pertama, perubahan paradigma pembelajaran. Ini sebenarnya kita sebagai guru mensehunya Bapak Ibu yang senior sudah sangat lama sekali mengajar. Tentunya paham paradigma pembelajaran dengan paradigma lama. Di situ adalah sistem pendidikan yang menempatkan siswa sebagai objek pembelajaran, bukan individu yang aktif menemukan makna belajarnya sendiri. Itu pun jadi tantangan bagi kita semua nih Bapak Ibu
bahwa yang idealnya itu adalah siswa bukan sebagai objek, dan sesungguhnya guru bukan orang yang paling pintar atau segala-galanya di kelas. Itu kalau paradigma lama kan seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi sesungguhnya pokoknya murid manut apa yang ingin jadi guru seperti apa. Guru menginginnya A, murid sesungguhnya harus ikut A. Guru inginnya B, harus semuanya mengarah ke B. Padahal menurut saya gini, murid menurut saya dalam satu kelas misalnya ada 20 anak. Anak itu kan terlahir sudah dengan bakat dan minatnya masing-masing ya. Tidak mungkin menurut saya dalam 20 anak itu nantinya akan jadi guru semua, jadi dokter semua, atau istilahnya jadi polisi semua. Jelas tidak mungkin ya. Ada yang nanti jadi dokter, ada yang jadi pengusaha. Tapi kadang kita sebagai guru, kalau kita masih pakai paradigma lama, kan pengennya satu, ya, istilahnya pokoknya satu kelas, budayanya apa ya terus sampai pada level yang sama. Itu sebenarnya ironi, karena gini, kita pengen mengembangkan pembelajaran sesuai dengan bakat dan minat. Tapi kita juga terpancang adanya kurikulum, adanya penilaian, yang di akhirnya itu kita harus mencapai, istilahnya anak harus mencapai ada KKM, ada kelulusan. Itu kan mau tidak mau kita harus mengarah ke situ. Padahal di situ sesungguhnya anak itu punya bakat dan minatnya masing-masing. Yang tidak pintar matematika mungkin pintar olahraga, yang tidak pintar olahraga mungkin punya keahlian di bidang seni. Itu kalau paradigma lama. Kemudian kita ke paradigma baru sekarang. Di sini adalah pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Siswa sing pinter gambar dididik supaya pintar gambar, difasilitasi. Siswa yang pintar nyanyi difasilitasi. Nah, kemana arahnya? Ke sini Bapak Ibu. Profil pelajar Pancasila. Jadi anak fokusnya adalah pembentukan karakter untuk mencapai profil belajar Pancasila. Saya yakin kalau yang sudah pakai kurikulum Merdeka ini sudah makanan setiap hari profil pelajar Pancasila. Seperti apa Bapak Ibu? Nah ini yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Itu Bapak Ibu, 1, 2, 3, 4, 5, 6 muaranya menuju ke profil belajar Pancasila. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru, sehingga nanti fokusnya ke pembentukan ini, membentuk siswa yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dia punya jiwa gotong royong, anaknya kreatif, kemudian berpikirnya kritis, dan yang terakhir ada punya kemandirian. Itu adalah profil dari pelajar Pancasila itu. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan tadi adalah karakter yang dimunculkan dari profil pelajar Pancasila. Nilai apa tadi Bapak Ibu? Ya ini, nilai beriman, nilai mandiri, nilai kreatif, serta nilai bernalar kritis. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang jadi tantangan bagi kita untuk bisa mewujudkan murid yang seperti itu Bapak Ibu. Itu tadi. Nah, materi utama, disiplin positif. Sewu, kalau kita mendengar kata disiplin yang ada di dalam angan-angan Bapak Ibu apa kira-kira? Monggo. Bertindak sesuai aturan. Mungkin ada yang lain, monggo. Disiplin. Kata yang langsung terlintas, kata-kata kalau kita mendengar kita harus disiplin. Manut ada sewunya disiplin kayaknya sebelahannya dengan aturan namanya. Biasanya ada seperti itu. Nah, kalau sudah mendengar aturan, ketone aduh ada aturan. Nah, sewunya kita melaksanakan aturan. Harusnya kan penuh kesadaran sendiri lah, misalnya seperti itu. Tapi kalau kita mendengar kata disiplin, itu di sini munculnya ada rasa semacam tidak nyaman, terpaksa seperti itu dengan kata-kata itu disiplin. Ada rasa ketidaknyamanan. Pagi-pagi kita harus berangkat gasing, padahal museumnya itu sudah aturan. Tapi yang kadang seperti ini.
Kemudian sebagai pendidik, Nun Sewu yang melaksanakan aturan, itu kan ada yang melatar belakangi. Ada latar belakang dari luar dan juga dari dalam. Kita mengikuti atau melaksanakan aturan, itu ada latar belakangnya. Yang menyebabkan kita disiplin dari dalam diri sendiri atau dari orang lain, seperti itu Bapak Ibu. Ya, kita disiplinnya sebenarnya apakah karena sudah ada keyakinan dari dalam diri kita sendiri, atau itu hanya karena pengaruh dari luar, ya, seperti itu. Kemudian ini, pengaruh dari luarnya apa kalau dengan anak? Ini adanya sokongan, ancaman maupun hukuman. Kita bicara disiplin anak saja di sini. Anak berangkat tepat waktu karena takut dimarahi Pak Guru. Kan motivasinya dari luar, karena takut. Anak memakai seragam lengkap, mau ngesuk dihukum pada saat upacara, itu dosa besar bagi kita semua. Termasuk saya kadang, kalau kita semua kan kadang seperti itu. Langsung pada saat anak tidak mengerjakan PR, silakan ini, gitu. Itu hal yang harus kita pelan-pelan untuk kita hindari atau kita alihkan menuju ke nanti penyelesaian masalah yang lain. Itu Bapak Ibu. Dan kebutuhan dasar manusia. Manusia, anak-anak juga termasuk manusia, gitu. Jadi nanti kebutuhan dasar manusia itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Bagaimana kita untuk memenuhi semuanya ini? Yang pertama, manusia itu butuh bertahan hidup, yaitu kebutuhannya adalah rumah, kesehatan, makanan. Itu adalah kebutuhan-kebutuhan utama kita sebagai manusia. Kasih sayang dan rasa diterima, Bapak Ibu. Kita berhubungan dengan teman, dengan orang lain. Anak-anak pun seperti itu di kelas. Dia berkomunikasi dengan temannya atau dengan gurunya. Itu karena mereka butuh misalnya, butuh kasih sayang dan butuh rasa diterima. Tapi kan kadang ada anak kasus-kasus tertentu yang dia tidak apa ya, dalam diterima dalam komunitas temannya. Itu jadi PR bagi kita. Penguasaan anak kalau diejek kalau teman itu biasanya dia juga akan berontak seperti itu. Itu karena dia memang butuh penguasaan, butuh pengakuan Bapak Ibu. Oke. Jadi anak diejek teman, otomatis dia akan berontak karena dia butuh pengakuan. Aku juga bisa seperti itu, meraih prestasi. Kemudian kebebasan. Jangan pernah kita untuk memaksa anak untuk melakukan hal istilahnya sesuai dengan perintah guru. Karena anak punya bakat dan minat masing-masing. Wong pinternya ini kita paksa supaya menuju ke itu. Itu sesuatu yang harus kita hindari. Yang terakhir, kesenangan. Kebutuhan manusia butuh kesenangan. Bermain, tertawa, dan lain-lain. Rekreasi termasuk. Itu jadi kebutuhan manusia. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Motivasi, semangat, dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu dan tujuan tertentu, gitu Bapak Ibu. Jadi kita kembali ke anak, karena kita bahasnya anak. Anak melakukan sesuatu, motivasinya apa? Yang pertama, menghindari hukuman. Tadi sudah saya sampaikan. Anak belajar, anak mengerjakan PR karena takut dihukum. Ini merupakan motivasinya dari luar. Jadi belajarnya, mengerjakan PR-nya, mengikuti aturan, itu karena dia latar belakangnya apa? Takut dihukum. Ya, seperti itu. Itu motivasi yang pertama, menghindari hukuman. Itu. Kemudian yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan. Sekarang saya tanya dulu. Menurut Bapak Ibu, penghargaan itu baik atau tidak bagi anak? Baiknya bagaimana? Monggo. Tambah semangat. Yang lain? Menurut Bapak Ibu, kita memberikan penghargaan, kita memberikan hadiah lah, katakanlah seperti itu. Menurut Bapak Ibu, baikkah itu kita lakukan? Mengangkat dari diri. Oke.
itu nanti akan sampai ke situ. Baik apa tidak kita memberikan penghargaan kepada anak-anak. Ada sisi baiknya disebut, tapi ada sisi tidak baiknya. Seperti apa tidak baiknya nanti kita akan sampai. Berikutnya, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi yang baik itu yang seperti ini. Murid melakukan disiplin karena sadar bahwa nilai kebajikan dirinya adalah merupakan istilahnya sudah ada dari dalam dirinya anak tersebut, sudah sadar bahwa ini kewajiban saya sebagai murid, saya harus mengerjakan PR, harus mengikuti aturan yang ada di sekolah. Itu. Ini kalau tadi kan murid melakukan disiplin karena ia ingin mendapatkan imbalan. Saya tak sinau sing sregep ben ranking siji supaya nanti dapat ya. Di satu sisi meningkatkan ya semangat, tapi nanti ada dampak lain dari memberi hadiah. Nah ini kita sini. Ini yang harus kita hindari ya. Pelan-pelan mari kita bersama-sama untuk menghindari yang namanya hukuman kepada anak didik kita. Kalaupun anak didik kita melakukan kesalahan atau melanggar aturan, dampaknya ini sangat banyak. Kalau sudah dihukum, dia jelas merasa tersakiti, murid menjadi takut kepada orang yang menghukum. Kalau yang menghukum gurunya tentunya dia akan terngiang-ngiang. Mungkin kita juga pernah dulu waktu kita kecil pernah dihukum sama pak guru-gurunya apa, pasti sampai sekarang itu akan jadi kenangan, dan itu kenangan yang mungkin indah, tapi mungkin juga ya, dulu saya pernah dihukum supaya apa, karena apa. Ini gue takut besok pelajaran ini saya ketemu bu itu, pak itu bodoh main. Itu biasanya seperti itu. Akhirnya dia karena pernah merasa dihukum, kemudian dia menyembunyikan kesalahannya. Misal dia tidak mengerjakan PR, siapa yang tidak mengerjakan PR hari ini, dia tidak akan berani mengaku. Siapa yang sudah mengerjakan pasti tidak akan berani mengaku. Ini dampak dari kita memberikan hukuman. Kemudian ini, jadi Bapak Ibu mengatakan penghargaan itu baik, efektif, tapi ternyata beberapa efek negatif dari kita memberikan penghargaan Bapak Ibu. Tidak efektifnya kenapa? Ini yang kedua, merusak hubungan. Jadi gini, dalam satu kelas misalkan ada 10 anak, 15 anak, yang mendapat penghargaan kan tidak mungkin semuanya, hanya misalnya yang berprestasi. Dan yang lain otomatis itu Bapak Ibu, aku kok tidak dapat, kenapa itu? Muncul sifat iri, yang dapat yang diberi hanya itu toh, gitu loh. Kemudian mematikan kreativitas, yang tadi saya sampaikan, melakukan sesuatu karena ada ibadahnya atau harapan penghargaan, pamrih, betul. Oke, rajin sinau dan esok poli ini. Kemudian penghukum dengan sistem ranking. Ranking diberikan 1, 2, 3. Yang nomor 4 sampai nomor 26 itu bagaimana perasaannya? Seperti itu. Aku ranking dari cewek. Nah, dampak dari kita memberikan penghargaan. Ternyata penghargaan itu baik, namun juga ada sisi negatif dari penghargaan itu, Bapak Ibu. Jadi kita, nah nanti yang terbaik apa? Hukuman kan tidak baik, penghargaan juga ada sisi negatifnya. Ini konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi akibat dari melakukan suatu perbuatan, perlu ada monitoring, pengawasan berkelanjutan. Kemudian anak kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Yang terbaik yang ini Bapak Ibu, restitusi. Apa itu restitusi? Dampaknya ini, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah. Jadi pada saat anak menerima masalah misalnya, anak datang terlambat kan satu masalah gitu Bapak Ibu. Contoh yang sederhana, anak datang terlambat, kita tidak mungkin langsung ini, yang datang terlambat silakan baris di depan. Jangan sampai kita menggunakan itu. Kita pakainya ini,
Kita tanya dulu kenapa terlambat, terus berikutnya kita tahu alasannya, kita kasih solusi Bapak Ibu, bagaimana biar besok tidak terlambat lagi. Jadi kita panggil anaknya, jadi ini sebenarnya sudah kita lakukan. Kalau kita itu bimbingan Bapak Ibu, bimbingan dan konseling sebenarnya ini. Jadi anak pada saat melakukan kesalahan, kita panggil satu persatu, misalnya anak itu yang terlambat satu, kita ajak ngobrol, kita tanya, kenapa datang terlambat, terus apakah itu baik datang terlambat. Jadi anak tidak disalahkan Bapak Ibu. Terus berikutnya, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Karena dia tidak takut. Karena kita juga bisa memberikan gambaran gini. Misalnya, Pak Guru juga dulu waktu sekolah pernah terlambat seperti itu. Dengan bercerita seperti itu, namun setelah itu Pak Guru melakukan perubahan ini. Misalnya dengan memasang itu alarm, terus minta orang tua untuk membangunkan. Itu kita kasih solusi seperti itu Bapak Ibu. Jadi restitusi itu memberikan solusi kepada anak agar dia itu berubah, agar dia itu bisa semangat untuk memperbaiki kesalahannya. Begitu Bapak Ibu. Jadi yang terbaik adalah kita melakukan restitusi. Ini restitusi Bapak Ibu. Proses, ada suatu kegiatan apa? Menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya, komunitasnya, di kelasnya dengan karakter yang lebih kuat. Karena dia sudah berubah, yang tadinya melakukan kesalahan, dia akan berubah menuju ke arah yang lebih kuat. Ini ciri-cirinya. Bukan menebus kesalahan. Kalau menebus kesalahan kan tadi dengan hukuman. Saya salah, terus saya mendapatkan hukuman. Kemudian istilahnya ini, solusinya kita dalam bentuk tawaran Bapak Ibu kepada anak. Misalnya anak melakukan kesalahan apa, kita beri solusi, tapi pilihan. Anak akan melakukan yang mana seperti itu Bapak Ibu. Ini, kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Kata kuncinya ini, solusi. Kita memberikan solusi pada saat anak melakukan kesalahan agar dia itu dapat tumbuh disiplin positifnya. Ini perbedaannya. Ada sebuah kasus siswa tidak mengerjakan PR. Ini kelihatannya kasus yang sering kita temui Bapak Ibu. Anak tidak mengerjakan PR, anak tidak membawa buku apa itu. Kalau kita melaksanakan hukuman, ini Bapak Ibu yang kita lakukan. Silakan berbaris atau berdiri di lapangan. Akibatnya apa? Ini murid menjadi takut. Kemudian kalau kita melaksanakan konsekuensi, silakan nanti pada saat istirahat kerjakan PR-nya. Berarti kan anak itu tidak mendapat waktu istirahat sebagai konsekuensi dari dia tidak mengerjakan PR. Kemudian kalau ini restitusi, yang terbaik restitusi. Ditanya kenapa tidak mengerjakan PR, kemudian dikasih solusi agar besoknya dia tidak mengulangi lagi tidak mengerjakan PR. Jadi restitusi itu gini Bapak Ibu. Kita ada suatu masalah yang dihadapi anak. Bagaimana anak itu punya pilihan penyelesaian. Guru mengarahkannya. Misalnya, kamu harusnya ini, kamu harusnya itu. Itu yang disebut dengan restitusi. Tidak menyalahkan anak, Bapak Ibu. Tidak langsung memvonis, kamu salah tidak mengerjakan PR. Itu Bapak Ibu, untuk restitusi. Nah, ini kegiatannya. Anak dibuat tenang dulu, membuat menstabilkan identitas. Jangan langsung dimarahi. Kemudian validasi tindakan yang salah. Salahnya apa? Terus apakah itu salah? Kemudian diberikan solusi atau pilihan solusi. Baik Bapak Ibu, supaya tidak ngantuk, ini sudah jam 2, jam ngantuk. Kita breaking dulu sebentar. Mau pilih yang nomor 1 atau nomor 2? Mas Karyono paket A atau paket B? Untuk melatih konsentrasi, mulu kita 5 menit saja. Sebut nama Iwan, oke? Oke. Ini sebenarnya permainan yang bisa dilaksanakan ke anak-anak. Saya pun sering melaksanakannya. Bisa sebut nama hewan, sebut nama negara, nama makanan atau yang lainnya.
Ini caranya. Misal saya menyebut, nanti dimulai dari saya misalnya menyebutkan hewan gajah, huruf belakangnya ngomong gitu. Gajah akan saya lempar ke Mbak Ayu misalnya. Mbak Ayu langsung menyebutkan nama hewan yang depannya contohnya apa? Misal kita latihan dulu. Semut untuk Pak Taryono. Langsung cari hewan yang depannya T terus dilempar ke siapa kayak gitu. Sedot berarti konsentrasi kita. S monggo Pak Prabowo supaya tidak ngantuk. Hewan yang depannya S lempar ke siapa? Begitu. Sampai dia nih lempar akhirnya. Ikan untuk siapa ikan ya? Yuh. Oke, jadi untuk melatih konsentrasi, kita ulangi dari awal guys, coba seperti ini. Ikannya, burung untuk Pak Prabowo. Ya. Gajah, ini gajah. Gajah. Harimau Pak Prabowo. Monggo. Untuk siapa? Ya, untuk Edi. Oh. Luar biasa. Yo, monggo dilanjut. Rusa untuk Bu Sugi. Itu rusa. Rusa. Untuk siapa ayamnya? Mbak Ayu supaya kita ngantuk dapat ayam. Musang. Oh, musang. Ya, oke. Itu bisa nama-nama hewan, nama negara, nama jadi melatih konsentrasi Bapak Ibu. Ya tidak ngantuk. Kalau anaknya banyak, biasanya akan lebih ya aku ke bagian apa, ketujuh apa seperti itu. Kalau lanjut cerita sama, nanti tinggal ceritanya. Kata terakhir apa, dilanjutkan ceritanya seperti itu. Itu hanya sekilas untuk tes breaking kita. Berikutnya Bapak Ibu, keyakinan kelas. Saya tanya dulu, Bapak Ibu pagi berangkat minggunya mengendarai sepeda motor pakai helm gitu. Kenapa memakai helm? Saya ingin tanya, monggo. Gua PKP kalau mungkin yang lain monggo. Biar aman. Yang lain. Tenang apa? Menaati aturan lalu lintas. Yang lain. Biar tidak ditangkap polisi. Kira-kira alasan yang tepat, yang paling tepat apa kira-kira? Kenapa kita setiap pagi naik motor harus pakai helm dan tanpa disuruh kita otomatis sudah memakai? Nah, jadi bukan karena dapat polisi ini, bukan itu. Berarti kan karena kita yakin dengan kita memakai helm, tentunya kepala kita aman kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan itu. Karena kita ini yakin seperti itu. Yang kedua, kemarin musim COVID kita setiap hari pakai masker. Kenapa pakai masker Bapak Ibu? Itu mau ketangkap operasi masker ya. Mari Purwokerto harus pakai masker. Nah, sebenarnya ini karena kita yakin dengan memakai masker itu kita terhindar dari virus ya COVID seperti itu. Jadi terus kalau ke kelas, kenapa keyakinan kelas bukan peraturan? Kira-kira bagaimana? Kalau tadi ya, mengapa kita milihnya peraturan kelas bukan apa keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja? Kira-kira apa? Dalam diri kita gitu? Ya betul. Kayak tadi kita memakai helm karena kita yakin dengan memakai helm kita menjadi aman. Nah kalau peraturan kan tadi yang pertama kita awali hubungannya dengan disiplin, ada semacam keterpaksaan, ketakutan. Jadi alangkah baiknya ini Bapak Ibu, kita pelan-pelan untuk merubah yang tadinya peraturan kelas ke arah keyakinan kelas.
Bagaimana kita membuat keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu disepakati oleh seluruh warga di dalam kelas itu. Guru mengarahkan. Sebenarnya hampir sama sih keyakinan dengan peraturan. Jadi, namun itu kesepakatan bersama anak-anak. Anak-anak misalnya menyepakati tidak boleh saling mengganggu. Jadi ini saya mencoba kemarin. Anak-anak silakan menuliskan aturan apa yang ingin anak-anak laksanakan di kelas. Banyak sekali macamnya. Kita ambil yang terbanyak saja. Misalnya ada yang tidak boleh makan di kelas, tidak boleh apa tadi kemarin kita harus belajar dengan senang. Itu adalah salah satu keyakinan kelas. Jadi yang pertama ini diskusikan dengan semua yang ada di kelas itu, anak-anak itu supaya menuliskan keyakinannya, kemudian ditempel bersama-sama, yang terakhir dirumuskan. Setelah itu ini diambil yang terbanyak. Tidak perlu banyak, maksudnya hitamnya, karena itu akan kalau semakin banyak lupa atau malah sulit untuk dipahami atau dilaksanakan. Jadi saya mencoba membuat keyakinan kelas di kelas 6. Yang pertama itu anak harus belajar dengan senang. Mencoba membuat anak menjadi nyaman untuk belajar di kelas, kemudian menjaga kebersihan kelas, dan yang terakhir adalah saling menghormati dan menghargai. Ini tadi, tidak usah terlalu banyak itemnya, sesuaikan dengan kondisi di kelas masing-masing. Mungkin kelas rendah, kelas tinggi, dan beda keyakinannya. Kemudian yang terakhir ini, seluruh warga kelas sekolah dilibatkan pada saat membuat keyakinan kelas. Berikutnya ini, setelah tadi membuat keyakinan, 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Kita sebagai pengajar bisa sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer bagi murid kita, Bapak Ibu. Kalau kita sebagai penghukum, ini menggunakan hukuman fisik maupun verbal, memarahi anak, kemudian membuat rasa bersalah, menggunakan suara lebih lembut, kemudian membuat orang lain merasa bersalah. Itu nanti contohnya akan saya setelkan sebuah video. Kita akan paham yang sebagai penghukum seperti apa, yang membuat rasa bersalah seperti apa, kemudian yang sebagai guru, sebagai teman anak juga seperti apa. Kemudian kalau dia membuat sebagai teman, dia akan mengontrol murid melalui persuasi sehingga terjadi hubungan baik. Biasanya kedekatan antara murid dengan anak, karena anak merasa pak guru gurunya sebagai teman. Kemudian pemantau mengandalkan catatan atau pengawasan di sini, kemudian sebagai manajer. Ini yang akan kita tuju ke sini. Idealnya kita sebagai guru ini, sebagai guru yang memiliki posisi manajer. Jadi mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan menemukan solusi atas apa masalah yang dihadapi. Ini contoh penerapannya. Kalau dia menghukum, ini meminta anak supaya baris di depan. Kalau dia membuat rasa bersalah, dia tanyakan berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu, ibu guru kecewa sama kamu. Seolah-olah apa yang dilakukan anak itu seolah-olah membuat gurunya kecewa. Kemudian teman, kemudian pemantau, dan yang terakhir. Baik, Bapak Ibu, tadi sudah kita saksikan bersama video kasusnya anak datang terlambat, tapi dengan 5 macam posisi guru. Untuk mengambil posisi di situ ada yang pertama tadi menghukum, kemudian membuat rasa bersalah, ada posisi teman, kemudian pemantau, dan yang terakhir posisi nomor tadi manajer. Jelas sangat disampaikan di situ bahwa posisi yang terbaik adalah pada saat kita mengambil sebagai manajer. Namun itu jadi istilahnya kita terus berproses untuk menuju ke arah itu. Mudah-mudahan kita dapat menjadi seorang guru yang bisa mengambil posisi manajer. Baik, Bapak Ibu, ini yang terakhir katanya. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi tadi muaranya adalah membentuk murid yang punya karakter, yang tadi profil pelajar Pancasila.
Sedikit kami sampaikan beberapa dokumentasi pelaksanaan budaya positif. Ini sebenarnya kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan di sekolah kita. Harapannya nanti mudah-mudahan kita bisa bersama-sama untuk menjadikan ini sebagai suatu kebiasaan, suatu budaya. Jadi yang itu terus kita lakukan, terus kita pupuk, yang akan menjadi suatu kebiasaan. Pembentukan keyakinan kelas, monggo silakan nanti bisa di kelas masing-masing. Anak dilibatkan untuk bersama-sama merumuskan apa yang akan diyakini di kelas masing-masing. Kemudian ada senyum, sapa, salam, 5S. Ini adalah hal-hal yang biasa kita lakukan. Kemudian budaya bersih juga sudah kita lakukan di sekolah kita, menjaga kebersihan melalui tugas piket juga, disiplin dengan kegiatan baris di depan sebelum kita masuk. Kemudian budaya religius, ada kegiatan tausiah, kemudian kita berdoa sebelum pembelajaran, kegiatan sholat berjamaah. Literasi, saya punya keinginan, ini sebenarnya baru beberapa saat. Dulu saya pernah melaksanakan kegiatan literasi, yaitu anak setiap pagi memang membaca 15 menit, tapi anak diberikan semacam kartu, apa yang dibaca oleh anak itu ditulis setiap hari di dalam kartu itu akan saya coba ke situ. Jadi anak setiap hari menulis buku apa, terus halaman berapa, materi tentang apa yang ada di situ. Budaya nasionalis, kita menyanyikan lagu-lagu nasional sebelum pembelajaran, kemudian upacara bendera. Budaya sehat, ada kegiatan olahraga. Cinta lingkungan, kita juga membuat poster tentang istilahnya menjaga lingkungan, bagaimana supaya membuang sampah tidak sembarangan dan lain-lain. Ya, ini sebenarnya ada di lain-lain, nanti langsung saja ke sini budaya. Lain-lain kita isi dengan refleksi. Kita tadi sudah berdiskusi, berkolaborasi banyak hal. Kira-kira Bapak Ibu hari ini apa yang Bapak Ibu rasakan, apa yang Bapak Ibu dapatkan, terus harapannya ke depan setelah kita melakukan kegiatan ini akan seperti apa untuk kemajuan kegiatan di sekolah kita. Monggo mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan komentar untuk kegiatan kita hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa, hari ini kita bisa belajar bersama, memperoleh informasi tentang budaya positif. Hal yang menarik bagi saya adalah materi tentang posisi kontrol kita sebagai guru. Posisi ideal atau yang terbaik tentunya adalah posisi manajer. Jadi, guru tidak selalu menyalahkan siswa ketika ada masalah. Namun, kita sebagai guru bersama siswa mencari solusi bersama-sama. Semoga ke depan kita dapat menjadi guru yang mampu menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dan menjadi pemimpin pembelajaran yang baik. Mengajar dan menerapkan paradigma baru untuk membentuk siswa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang ingin merefleksi, kita hari ini sudah melakukan apa, kita dapat apa hari ini, terus harapannya ke depan akan seperti apa. Monggo dari yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Hari ini kita banyak belajar menerima pengetahuan tentang disiplin positif, restitusi, dan juga posisi kontrol. Hal menarik yang menurut saya sangat berkesan yaitu budaya positif. Budaya positif sebenarnya sudah kita laksanakan, hanya perlu peningkatan dan pengawasan yang lebih ke anak. Selain itu, melalui pemberian contoh agar hal-hal positif dan menjadi suatu kebiasaan bagi anak ke depannya. Semoga kita dapat menerapkan budaya positif di sekolah kita.
Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi mungkin dari Bapak Ibu guru senior, monggo. Intinya dari ini dengan dapat apa, terus harapannya ke depan. Ya. Pada kenyataannya ini menjadi pengalaman kita. Saya masih melakukan beberapa kesalahan. Besar kita ya. Besar yang mungkin tidak bisa ada dengan tadi dibawakan lupa. Saya jadi terbuka. Oh sebenarnya yang ilmu saya itu sebenarnya turun-temurun dari guru-guru saya. Dulu saya mengilmu dari beliau-beliau, tapi ternyata memang tidak seluruhnya bisa diterapkan dari skala ya, karena ilmu terus berkembang dan kita sebagai guru harus terus belajar. Terima kasih sekali buat Pak Guru yang telah memberikan banyak ilmu dan saya akan berusaha untuk melakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Jadi kita sudah melakukan refleksi, jadi kita sudah belajar tentang apa, kita dapat apa, dan setelahnya harapannya seperti apa. Jadi mari kita mulai dari saat ini. Ini sudah slide yang terakhir. Terima kasih. Bagaimana kita bisa bersama-sama berkolaborasi di sekolah ini untuk menjadikan sekolah ini penuh dengan budaya positif di Bapak Ibu. Dan tadi itu sebenarnya sudah kita laksanakan gitu. Cuma mungkin butuh penekanan, butuh pengawasan yang menyebabkan anak itu nantinya jadi hal-hal itu sudah hal yang biasa yang tidak perlu diawasi lagi. Tidak ada Pak Guru, tidak ada Bu Guru pun harapannya tetap jalan hal seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Nanti monggo di lain waktu bisa kita lanjutkan untuk kegiatan sharing atau kita berbagi bersama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Guru yang sudah menyampaikan banyak ilmu kita semua. Semoga kita bisa mengamalkannya di keseharian. Alhamdulillah acara demi acara telah berlangsung dengan lancar. Jika kita sayangnya di acara yang terakhir yaitu acara penutup. Marilah acara hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kata yang berbeda. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yohan Indra Purnomo, rekan mengajar Pak Gunadi di SD Negeri 1 Sakawera. Menurut saya, diseminasi tentang budaya positif yang disampaikan oleh Pak Gunadi sangat baik untuk diterapkan di sekolah, sehingga anak-anak akan lebih tertib dan disiplin yang pada akhirnya akan meningkatkan karakter yang baik bagi siswa. Kita menjadi tahu dalam memposisikan diri dalam membantu menyelesaikan masalah murid dengan memperhatikan posisi kontrol yang tepat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat kepada Pak Gunadi yang telah melaksanakan diseminasi dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lintang, siswa kelas 6 SD Negeri 1 Sukawera. Perasaan saya setelah membuat keyakinan kelas bersama Pak Gunadi sangat senang. Keyakinan kelas sangat penting karena membuat kita lebih bertanggung jawab dan disiplin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Berapa aja? 10 ke 30. Silakan masuk. Fajar, kamu kira-kira tahu mengapa Pak Guru panggil kamu ke sini? Tahu Pak, karena saya datang terlambat. Hari ini kamu tadi masuk sekolah jam berapa? Jam 7.30 Pak Guru. Kira-kira kalau kamu berangkatnya pukul 7.30, apakah kamu datangnya tepat waktu? Tidak Pak, saya terlambat. Kamu terlambat. Baik, setiap manusia itu memang pernah melakukan kesalahan. Ini Pak Guru hanya akan membantu kamu untuk mencarikan solusi atau pemecahan masalah dari keterlambatan kamu. Pak Guru ingin tahu, mengapa hari ini kamu terlambat? Saya mohon kesiangan Pak Guru. Terus kamu bangun kesiangan, jadi kamu terlambat ke sekolah karena bangun kesiangan. Kira-kira mengapa kamu bisa bangun kesiangan? Karena saya bermain HP sampai lupa waktu. Kamu bermain HP tadi malam sampai larut malam, terus tidurnya larut malam. Kira-kira kalau terlambat itu sesuai apa tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak, melanggar keyakinan kelas. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita apa saja? Ingat, menjaga kebersihan, tidak mengganggu teman. Salah satunya kan disiplin atau datang tepat waktu, itu salah satu dari keyakinan kelas kita. Nah, kamu masih ingat keyakinan kelas kita. Lalu kira-kira langkah apa yang akan kamu lakukan agar nanti besok kamu tidak datang terlambat lagi? Tidur lebih awal, memasang alarm, meminta kakak untuk membangunkan. Terus kira-kira itu kapan akan mulai kamu lakukan? Mulai malam ini Pak. Terus terima kasih Fajar, kamu sudah berusaha untuk menjadi lebih baik. Pak Guru doakan semoga kamu tidak akan datang terlambat lagi, tidak akan melanggar peraturan sekolah lagi. Terima kasih Fajar. Terima kasih Pak Guru. Perkenalkan, saya Fajar, murid kelas 6 SD Negeri 1 Sokawera. Perasaan saya setelah melakukan restitusi bersama Pak Gunadi adalah saya senang karena saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya yang sering datang terlambat ke sekolah. Terima kasih Pak Gunadi, saya berjanji tidak akan terlambat datang ke sekolah. Manda, tolong hentikan dulu makannya, fokuskan dulu, selesaikan mengerjakan ulangannya. Manda, kamu tahu kira-kira mengapa Pak Guru panggil kamu ke sini? Nah, makan pada saat jam pelajaran yang kamu lakukan tadi itu perbuatan yang salah atau yang benar kira-kira? Baik, Pak Guru juga tahu makan itu kan kebutuhan kita semua. Pak Guru juga pasti akan makan kalau Pak Guru lapar. Tapi kita juga harus tahu kira-kira kapan saat makan yang tepat. Memangnya Manda dari pagi tidak sarapan? Mengapa kamu tidak sarapan? Kalau saya sarapan, saya akan terlambat datang ke sekolah, Pak. Memangnya kamu tadi pagi bangun tidur jam berapa? Bangun jam 6. Mengapa tidak sempat sarapan? Setelah bangun tidur, saya nonton TV, lalu mandi, dan pukul 7 kurang saya langsung berangkat ke sekolah. Nah, apa yang kamu lakukan tadi sebenarnya sudah benar. Kamu berangkat sekolah, berangkat cepat agar tidak terlambat ke sekolah. Nah, yang Pak Guru ingin tanyakan, kamu masih ingat tidak dengan keyakinan kelas kita? Masih Pak, yaitu kita harus menghargai orang lain. Menghargai orang lain. Apa yang kamu lakukan pada saat pelajaran makan di kelas? Apakah itu termasuk menghargai orang lain? Kita Guru melakukan ada, Pak. Nah, di sini Pak Guru hanya akan memberikan solusi permasalahan yang kamu hadapi, bagaimana agar
kamu tidak makan lagi di kelas saat pelajaran? Saya akan makan dulu sebelum berangkat sekolah dan bangun lebih awal, Pak. Kira-kira mulai kapan itu akan kamu lakukan? Insya Allah mulai besok, Pak. Baik, Pak Guru harap ke depannya kamu akan jadi lebih baik lagi dan tidak akan mengulangi lagi makan di kelas pada saat pelajaran. Semoga kamu akan selalu dapat menaati peraturan sekolah. Terima kasih, Manda. Seperti itu. Terima kasih juga, Pak. Perkenalkan, nama saya Manda, murid kelas 6 SD Negeri 1 Sokawera. Tadi saya dipanggil Pak Gunadi karena saya makan saat jam pelajaran. Tetapi Pak Gunadi tidak memarahi saya, tetapi mencari solusi atas kesalahan saya. Terima kasih Pak Gunadi, saya tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Bye.